Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Apriliani dengan NIM 2316050106. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan matkul statistika lanjutan dengan dosen pengampu Vira Agusta, SSI MSc. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan secara rinci setiap langkah yang dilakukannya. Yang pertama yaitu buka SPSS dan buat file baru dan masukkan data yang telah disediakan. Pada tab variabel, view dimasukkan datanya yang telah disediakan, lalu lakukan analisis dengan analisis, regression, dan linear. Dan masukkan Y sebagai dependen, X1 dan X2 sebagai independen, dan setelah itu klik OK dan SPSS akan menampilkan outputnya. Yang kedua yaitu pada variabel view jelaskan alasan tipe dan measure yang digunakan. Pada tabel di atas yaitu tipe yang dipilih adalah numerik karena variabel diisi dengan angka bukan teks atau string. Seterusnya yaitu measure yang dipilih scale karena variabel memiliki satuan dan nilai numerik yang bisa diukur dan diolah. Misalnya produktivitas dalam nilai skor, pengalaman dalam tahun. Yang ketiga yaitu jelaskan pengertian variabel dependen dan variabel independen pada data tersebut. Yaitu variabel dependen atau Y adalah produktivitas kerja atau variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan. Yang kedua yaitu variabel dependen atau X1 dan X2. X1 itu yaitu lingkungan kerja, X2 yaitu pengalaman kerja. Contohnya variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel Y. Variabel dependen di data tersebut ialah produktivitas kerja karena variabel tersebut terikat atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dan variabel independennya ialah lingkungan kerja dan pengalaman kerja karena variabel tersebut ialah variabel bebas dan mempengaruhi variabel lain. Yang keempat yaitu interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari ketiga variabel tersebut. Dari tabel deskriptif statistik di atas, interpretasinya yaitu rata-rata produktivitas kerja karyawan adalah 54.33 unit per hari dengan standar deviasi sebesar 5.677 unit. Menunjukkan bahwa tingkat produktivitas karyawan bervariasi sekitar 5.68 unit dari rata-ratanya. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja memiliki nilai rata-rata 54.21 yang berarti secara umum lingkungan kerja dinilai cukup baik oleh responden. Dengan standar deviasi sebesar 5.89 mengindikasikan adanya variasi sedang hingga tinggi dalam persepsi responden terhadap kualitas lingkungan kerja. Dan seterusnya yaitu pengalaman kerja rata-ratanya adalah 5.29 tahun dengan standar deviasi antara responden sebesar 1,876 menunjukkan bahwa mayoritas karyawan memiliki pengalaman kerja kurang lebih 3.41 hingga 7.17 tahun. Selanjutnya nomor 5 yaitu nilai alfa 0.01 tentukan maksudnya apa dan berapa nilai selang kepercayaan dan interpretasikan juga maksudnya. Nilai alfa sama dengan alfa adalah tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian hipotesis jika alfa sama dengan 0.01 artinya kita menggunakan tingkat signifikansi 1% yaitu tolak HO. Selang kepercayaan adalah 99% artinya kita 995 yakin bahwa hasil analisis mewakili populasi. Interpretasinya dengan tingkat kepercayaan 99% bahwa nilai koefisien regresi populasi berada dalam rentang yang dihasilkan dari data sampel. Nomor 6, jelaskan korelasi antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja atau disingkat RY dan korelasi antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja atau disingkat
R serta berikan interpretasinya. Oke, jawabannya interpretasi korelasinya yaitu korelasi X1 dengan Y, hubungan positif kuat antara lingkungan kerja dan produktivitasnya. Seterusnya yaitu korelasi X2 dengan Y sama dengan 0.72, pengalaman kerja juga memiliki hubungan positif dan kuat terhadap produktivitas. Interpretasinya yaitu semakin baik lingkungan kerja ataupun semakin tinggi pengalaman kerja, maka produktivitas kerja juga cenderung meningkat. Selanjutnya yaitu nomor 7, tentukan nilai koefisien determinasi R kuadrat dan berikan interpretasinya. Pada data di atas, nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0.268. Interpretasinya, 26.8% produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh dua faktor tersebut, yaitu X1 dan X2. Dan 73.2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Misalnya motivasi pribadi, kesehatan, manajemen, beban kerja, dan lain-lain. Selanjutnya itu nomor 8, buatlah model regresi linear berganda. Jawabannya yaitu Y sama dengan 27.838 ditambah 0.413 X1 ditambah 0.775 X2. Nomor 9 yaitu tentukan koefisien regresi A, B1 dan B2 serta interpretasikan. Jawabannya yaitu A. Alfa sama dengan 27.838, artinya jika X1 lingkungan kerja dan X2 pengalaman kerja adalah 0, maka produktivitas kerja diprediksi sebesar 27.838 unit per hari. B1 sama dengan 0.413, artinya jika X1 pada lingkungan kerja naik atau meningkat 1 poin, maka pengalaman kerja tetap maka akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,413 unit per hari dengan asumsi variabel lain tetap. Sedangkan C yaitu B2 sama dengan 0.755, artinya jika X2 pengalaman kerja naik 1 tahun, maka pengalaman kerja akan meningkat produktivitas kerja sebesar 0,775 unit per hari dengan asumsi variabel lain tetap. Yang terakhir yaitu nomor 10, prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Jawabannya yaitu Y sama dengan 27.838 ditambah buka kurung 0.413 dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung 0.775 dikali 10 tutup kurung. Di bawahnya Y 2 sama dengan 27.838 ditambah 20.65 ditambah 7.75. Hasilnya yaitu Y sama dengan 56.238. Prediksinya yaitu jika lingkungan kerja bernilai 50 dan pengalaman kerja 10 tahun, maka produktivitas kerja karyawan diprediksi sebesar 56.24 unit per hari. Oke, baiklah, mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan. Dan kalau ada salah tolong dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.